Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam Kitabun Majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 44, Dunia adalah penjara bagi M. Yumin. Hari Selasa sore, tanggal 13 Rajab di Madrasah, Syaikh Abdul Qadir Jailani menyampaikan ceramahnya. Seorang mukmin itu terasing dari dunia, orang yang zuhud terasing dari akhirat dan orang yang marifat terasing dari segala sesuatu selain dia. Seorang mukmin itu terpenjara oleh dunia, walaupun ketika lapangnya rizki atau berada di dalam rumah yang luas. Walaupun berada di tangan keluarga yang bergelimangan harta dan kemewahan, keluarganya bergembira dan tertawa riang, tetapi batinnya tetap merasa berada di dalam penjara. Mungkin wajahnya tampak bahagia, tetapi hatinya berada dalam kesedihan. Dia telah mengenal baik dunia, sehingga dia menolak dunia dengan hatinya. Pada awalnya dia menceraikan dunia dengan talak satu, karena dia khawatir kalau keadaannya berubah, ketika pintu akhirat terbuka baginya, dan ia mendapat yang lebih baik, maka dia menjatuhkan talak yang kedua kepada dunia. Dunia malah datang dan memeluknya, maka ia mentalak dunia dengan talak tiga, selanjutnya dia berdiri sepenuhnya dengan akhirat. Pada saat itu, muncullah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia pun mentalak akhirat. Dunia akan berkata kepadanya, "Mengapa engkau menceraikan aku?" Allah menjawab, "Karena aku menemukan yang lebih baik." Akhirat pun bertanya kepadanya dengan pertanyaan yang sama, maka dia menjawab, "Karena engkau hanya bentuk, bukan hakikat yang sebenarnya, maka bagaimana aku tidak akan menceraikanmu?" Saat itu, terbuktilah nilai marifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadi orang yang merdeka dari segala sesuatu selain dia terasing dari dunia dan akhirat, ia hilang dan terhapus dari segala sesuatu. Maka dunia akan menjadi pelayannya. Dia memandang bahwa kebaktiannya terhadap keluarga merupakan amal semata, bukan karena tertarik oleh kemewahan dunia. Dia melakukannya agar ia tidak berpaling kepadanya. Apabila mencintai seseorang, engkau akan memberikan berbagai hadiah kepadanya dengan tujuan untuk memelihara hubungan dengannya. Menghadaplah kepada Tuhanmu dengan sepenuh hati, tinggalkan esok hari di balik hari kemarin. Bisa jadi engkau sudah tidak bernyawa lagi, wahai orang yang kaya, jangan disibukkan oleh kekayaanmu. Bisa jadi ketika pagi datang, engkau berada dalam kemiskinan. Jangan berdiri dengan sesuatu tetapi berdirilah bersama Zat yang menciptakan segala sesuatu. Dia adalah Zat yang tidak ada yang serupa dengannya. Janganlah mengharapkan kedamaian kepada selain dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada rasa damai bagi seorang mukmin kecuali dengan melihat Tuhannya. Apabila apa yang ada di antara engkau dan makhluk hancur, lalu dibangun sesuatu di antara engkau dan dia, maka dia akan memilihkan untukmu. Janganlah membenci apa yang dipilihnya. Barang siapa yang sabar bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan melihat keajaiban dari berbagai kelembutannya. Barang siapa yang bersabar dalam kefakiran, maka dia akan menjadi kaya. Kebanyakan para nabi adalah penggembala, dan para wali adalah pengembara. Barang siapa yang merasa hina di hadapannya, maka dia akan memuliakannya. Barang siapa yang merendah di hadapannya, dia akan mengangkatnya. Dialah Zat yang memuliakan dan menghinakan. Dialah Zat yang meninggikan dan merendahkan derajat, yang menetapkan dan memudahkan urusan. Tanpanya, kita tidak akan mengenalnya. Wahai orang yang sombong dengan amal perbuatannya, betapa bodohnya engkau. Apabila tanpa taufik darinya, engkau tidak akan dapat melaksanakan sholat, berpuasa dan tidak akan bisa bersabar. Engkau berada pada kedudukan syukur, bukan pada kedudukan sombong. Kebanyakan orang merasa ujub dengan ibadah dan amal-amalnya. Mereka menginginkan pujian dan sanjungan dari makhluk. Dia menyukai apabila dunia dan para pemiliknya menghadap kepadanya. Hal itu diakibatkan oleh dirinya yang berdiri bersama dengan hawa nafsu. Dunia adalah kekasih nafsu, sedangkan akhirat adalah kekasih hati, dan Al-Haq Azza wa Jalla adalah kekasih nurani. Adapun hukum, ia akan dimasukkan ke dalam hatimu setelah engkau melaksanakan hukum tersebut, karena hukum tersebut mendahului hal ini. Maka barang siapa yang mengakui hal ini tanpa melaksanakan hukum, sesungguhnya pengakuannya adalah dusta, sebab segala sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat, termasuk kepada zindik. Terbanglah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sayap Al-Quran dan As-Sunnah, hampiri dia dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah beliau sebagai pemandu dan pembimbingmu. Biarkan beliau menghiasi dan mengajakmu bertemu dengannya. Dia adalah pemimpin para arwah, pembimbing para murid, pimpinan orang-orang syalih,
dan cerdik pandai. Dialah yang membagi keadaan dan kedudukan di antara mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikannya sebagai pemimpin segala sesuatu. Mahkota untukmu ketika engkau meninggalkan raja, hanya diberikan melalui tangan pimpinan. Tauhid adalah ibadah dan syirik adalah tradisi. Maka menetaplah dalam ibadah dengan meninggalkan tradisi. Apabila engkau telah membakar hangus tradisi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengubah dirimu karena usahamu itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Keluarkan nafsu dan makhluk dari dalam hatimu, penuhi hatimu dengan zat yang menciptakan keduanya. Sehingga hal itu dikembalikan kepadamu. Sungguh hal ini tidak cukup dilakukan dengan berpuasa di siang hari maupun mendirikan sholat di malam hari. Akan tetapi, harus dengan cara membersihkan hati dan menyucikan nurani. Salah seorang wali berkata, puasa dan tahajud ibarat cuka dan sayuran dalam sebuah hidangan, sedangkan makanan selain itu adalah jujur dan benar. Cuka dan sayuran adalah makan yang pertama disajikan, kemudian disajikan lagi berbagai jenis makanan, jalu makan dan kemudian mencuci tangan. Kemudian datanglah waktu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diberi mahkota, ikat pinggang kepemimpinan dan pendelegasian serta penyerahan negeri. Apabila hati seseorang telah layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa berdekatan dengannya, kemudian Allah akan memberinya kerajaan, kekuasaan di atas bumi untuk menyampaikan seruan dakwah kepada manusia serta bersabar atas perilaku mereka yang menyakitkan. Dengan tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengubah kebatilan dan menegakkan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi dan membuatnya kaya. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kekayaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi hatinya dengan hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan sungai-sungai yang mengalir di dalam hati hamba-hamba yang syail dari lembah ilmunya, di sisi arasi dan lauhnya, kemudian mengalir ke bumi hati yang mati, bodoh dan menentangnya. Wahai muridku, memakan sesuatu yang haram dapat mematikan hatimu, dan memakan sesuatu yang halal dapat menghidupkan hatimu. Dengan sesuap nasi hati dapat disinari dan dengan sesuap nasi pula hati bisa menjadi gelap. Dengan sesuap makanan, orang bisa menjadi mabuk dunia, dan dengan sesuap makan yang sama orang bisa cinta terhadap akhirat. Bahkan dengan sesuap makan, manusia bisa mencintai zat yang menciptakan dunia dan akhirat. Makan yang haram akan menjadikan engkau sibuk dengan urusan dunia dan menjadikan engkau senang melakukan kemaksiatan. Makan yang mubah, boleh, akan menjadikan engkau sibuk dengan urusan akhirat dan menjadikan engkau senang berbuat ketaatan. Dan makanan yang halal akan mendekatkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, setiap makanan itu tidak dapat diketahui kecuali dengan marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan marifat tersebut hanya terdapat di dalam hati, bukan terdapat pada daftar menu. Marifat itu lahir darinya, bukan dari makhluknya. Ia akan muncul setelah amal perbuatan yang sesuai dengan hukum, setelah ada kesungguhan dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakininya, dan setelah keluar dari seluruh makhluk. Bagaimana engkau akan mengenal marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan tidak ada yang kamu ketahui kecuali soal makan, minum, pakaian dan pasangan? Tidakkah engkau mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa yang tidak peduli dari mana makanan dan minumannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan peduli lagi dari pintu mana ia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Janganlah engkau mempedulikan segala sesuatu. Janganlah engkau terlena oleh sesuatu sehingga melupakannya. Janganlah engkau terbelenggu makhluk, kecuali engkau berbicara tentang apa yang mereka pikirkan, dan engkau berusaha mengajak mereka dengan cara yang benar. Amalkanlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membujuk manusia kepada kebenaran adalah sedekah. Berilah mereka dari apa yang diberikan Tuhanmu. Muliakan mereka dari kemuliaan Tuhanmu. Kasihi mereka, lemah lembutlah kepada mereka sehingga akhlakmu sama dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbuatanmu berdasarkan kepada perintahnya. Guru itu ada dua, guru yang mengajarkan hukum dan guru yang mengajarkan ilmu. Guru dari manusia akan menunjukkanmu bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Al-Haq Azza wa Jalla. Ada dua pintu yang harus engkau masuki, pintu makhluk dan pintu halik, pintu dunia dan pintu akhirat. Yang satu mengikuti pintu yang lain. Yang pertama pintu makhluk, yang kedua adalah pintu Al-Haq Azza wa Jalla. Engkau tidak akan bisa melihat pintu terakhir sebelum melewati pintu sebelumnya.
Keluarlah dari pintu dunia dengan hatimu sehingga engkau dapat memasuki pintu akhirat. Berbaktilah kepada guru yang mengajarkan hukum, sehingga engkau dapat mendatangi guru yang mengajarkan ilmu. Keluarlah dari makhluk hingga engkau marifat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan tahapan yang harus engkau lewati satu persatu. Keduanya berlawanan dan tidak dapat disatu padukan. Oleh karena itu, jangan mencoba untuk menyatukannya. Kosongkan hatimu yang akan menjadi tempat menetapnya Tuhanmu, jangan sisakan sedikit pun di dalamnya ruang untuk selainnya. Jika malaikat tidak mau memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar, lebih dari itu mana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mau memasuki hati yang di dalamnya terdapat gambar dan patung. Segala sesuatu selain Dia adalah berhala, hancurkan berhala-berhala dalam hatimu. Bersihkanlah rumah itu. Sungguh aku melihat bahwa pemiliknya telah datang. Engkau akan melihat keajaiban-keajaiban yang belum pernah engkau lihat sama sekali. Ya Allah, berilah kami taufik untuk mengerjakan hal-hal yang Engkau ridai. Ya Allah, terangilah hati kami. Tunjukkanlah Ia kepada MU, sucikanlah nurani kami, dan dekatkan Ia kepada MU. Ya Allah, tunjukilah hati kami untuk sampai kepadamu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu dan keikhlasan dalam mengamalkannya. Ya Allah, lunakkanlah hati kami untuk menerima keputusan dan takdir MU. Ya Allah, marifatkan kami kepada Engkau sehingga kami dapat mengenal Engkau. Ya Allah, fanakanlah kami dari segala sesuatu selain Engkau, pertemukan kami dengan Engkau. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang kami katakan, dan berilah mereka manfaat dari apa yang mereka dengar dariku. Ya Allah, anugerahkan kepada kami penerimaan atas takdir MU dalam setiap keadaan. Ya Allah, bantulah kami untuk memerangi nafsu kami. Ya Allah, tolonglah kami dengan ketaatan kami kepada MU, dan jangan hinakan kami dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.